Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel YouTube-nya Supernova Komputer Harko Depok. Saya Arif atau Budianto. Jadi di sini mau menceritakan sebuah kisah buruk deh, pengalaman buruk. Kisah buruk deh, pengalaman buruk. Tertipu dengan transfer palsu ya, jadi kekurang hati-hatian toko Supernova. Jadi pada tanggal 24 April 2022 pada hari Minggu, toko Harko Mangga 2 libur, tapi toko saya yang di Depok buka. Intinya ada konsumen saya namanya Ari Hermawan, dia lagi dapat order dari konsumennya dan chattinglah ke saya atau telepon, ada chatting ada telepon juga. Bos, toko lu buka nggak? Libur bro, kenapa emangnya? Lagi ada rakitan nih, lumayan 6 unit gitu kan ya. Ya udah lo ke Depok aja lah, toko gua Depok sama Ina ya. Ina itu adalah kepala toko Depok lah. Dan kebetulan posisi dia libur, tapi dia bisa dihubungin. Nah terjadilah komunikasi antara Ina dan Ari Hermawan. Ya komunikasi sama Ina yang chattingannya kira-kira isinya, nah gue mau order barang nih gitu kan ya, 6 unit rakitan komputer di toko Depok lengkap gak gitu kan ya, apa aja bang gitu kan ya. Unit gitu kan ya, ini spesifikasinya sih H61 second, prosesornya i3 6100, RAM-nya 8GB, HDD 500GB, pakai SSD 120GB, casingnya Aparis, LED-nya LG 19 in. Di Ari Hermawan itu udah sepakat, intinya deal tuh Ina sama ini di angka per unitnya 26 unit 24 juta, berarti sekitar 4 kali 6 ya, sekitar dia minta markup 1 juta per unitnya kali 6. Dan terjadilah hasil yang udah markup karena dia calo juga ya statusnya ke konsumennya si Ari Hermawan itu di angka 27 juta. Setelah negosiasi itu kan udah deal, si Ari Hermawannya ini bilang, "Tolong lu siapin aja, nanti kalau udah siap barangnya transfer, minta DP dulu deh gitu kan ya biar disiapin," kata Ina begitu. Akhirnya setelah agak sorean dikit, barang-barang yang kita punya itu nggak semuanya. Barang-barang yang kita punya cuman prosesor i3 itu sebanyak 4 unit, dari 6 unit 4 unit aja. RAM 5 unit berarti kurang 1. Terus habis 5 unit kurang 1, monitor LG 2 buah kurang 4, casing cukup 6, SSD cukup 6. Jadi dari nilai barang ini yang ada itu 10.540.000 dari total belanja 27 juta. Nah akhirnya Ari udah nggak telepon sama Ina, ini cuman Ina berhubungan sama si pelaku penipu ini. Nah setelah bukti transfer palsu gitu kan ya, nah salahnya Supernova atau karyawan Supernova adalah waktu itu si pelaku mengirimkan bukti transfer juga melalui chatting ke Ari Hermawan, dan bukti chatting itu ke Ina gitu, Ina Kurnia karyawan saya, sebesar 27 juta. Nah kebetulan karena Ina di rumah, dia tidak bisa cek mutasi di handphone dia, tidak bisa buka internet banking karena dia nggak hafal mungkin sama internet banking saya, karena internet banking di toko adanya. Dan di toko itu cuman ada Ibu Rena sama Ari dan beberapa karyawan, dan disuruh siapin
Tapi dia karena bukan bidangnya. Mbak Ina gimana ini, udah transfer udah masuk belum gitu kan ya? Nih Bang Budinya nggak diangkat-angkat nih. Karena posisi saya lagi taraweh, saya nggak bawa handphone gitu, Nah akhirnya Ari Hermawan ini nelpon si Ina. Nah, konsumen gue udah transfer tuh, gimana udah cek belum gitu kan ya? Bang Budi nggak diangkat-angkat nih gitu. Bang Budi nggak diangkat, saya nggak angkat gitu karena posisi saya taraweh. Nah karena berdasarkan Ari Hermawan ini konsumen Supernova, udah konsumen lama, bukan konsumen yang KW-KW atau konsumen tipu-tipu. Transaksi mining sama saya udah ratusan juta, beli mining ke saya semua segala macam. Intinya saya Ina itu nggak ada kecurigaan ke sana. Nah, berdasarkan alibi seperti itu, maka ketika si penipu ini udah barang udah siap belum, saya mau rakit nih jangan terlalu malam, akhirnya dipesenlah driver gokar karena nggak muat ya kalau pakai motor. Datanglah driver gokar, datang ke toko Supernova Kelapa 2 Depok dengan membawa aplikasi. Mbak, Bu Rena, saya mau ambil pesanan atas nama pelaku. Nah, pelaku ini di sini dia pelaku namanya itu di aplikasi siapa namanya ya? Nanti ada deskripsinya sama nama chattingannya, udah saya nama dia. Setelah driver udah sampai, Bu Rena juga nelpon ke Ina, Mbak Ina ini gimana nih, barang orangnya udah ini dikasih aja atau enggak gitu kan ya. Nah Ina telepon ke istri saya, berharap mungkin ada saya sama istri saya gitu kan ya. Oh Epi, Bang Budi kok nggak ngangkat-ngangkat telepon ya? Udah masuk belum uangnya gitu kan? Akhirnya karena dia percaya sama Ari Hermawan, dikasihlah ke driver itu sebanyak yang ini. Jadi nggak full 27 juta, cuman ada berupa barang itu 10.540.000. Nah dikasihlah barang itu ke driver. Nah, si pelaku itu menelpon lagi ke Ina bahwa Saya mau beli barang sisanya di toko lain, boleh nggak minta uang 3 juta? Karena kan saya udah transfer 20 juta. Nah akhirnya tanpa curiga minta lagi uang. Nah minta uang 3 juta, ya, Bang Budi transferin dong 3 juta. Nih orangnya minta uang cash 3 juta mau beli barang ke toko lain. Nah saya nggak diangkat-angkat juga. Akhirnya setelah saya sholat tarawih, saya jalan keluar sama ponakan-ponakan. Nah disitulah istri saya telepon, yang saya angkat sekitar kurang lebih jam 8.30. Telepon, kamu di mana ya gitu kan? Aku lagi baru selesai tarawih, terus lagi ngajak anak-anak keluar muter-muter. Tuh Ina minta uang di toko, aku nggak punya uang. Dia ada konsumen minta uang, udah transfer 20 juta, minta uang cash 3 juta buat beli barang kali gitu kan. Oke, siap aku transfer ke Ari. Saya transfer ke Arianto. Arianto tuh adik saya yang ada di toko. Jaga malam waktu itu. Tanpa berpikir panjang karena istri saya meminta, saya transferlah ke 3 juta. Nah, setelah itu ambillah di ATM si Arianto ambil uang di ATM 3 juta. Nah, si penipu ini dia pesen ojol
pesen ojol ke toko untuk ambil uang cash. Dikasihlah uang di toko ada CCTV ya, di toko ada CCTV yang driver gokarnya juga kelihatan mukanya, aplikasinya kita juga ada. Nah terus ojolnya juga kelihatan mukanya dan aplikasinya juga ada. Nah itu kita tanpa curiga kasihlah uang itu. Akhirnya si driver jalan. Setelah jam 9 ketika udah ini saya bilang gitu kan ya, nak uang 27 belum masuk. Gitu kan, saya telepon Ari Hermawan. Ari, konsumen lo belum masuk nih uangnya. Ah, lu gimana sih? Gitu kan gue udah bilang gitu kan, oh ini penipu nih gitu kan ya. Lah gue nggak tahu nipu atau gimana gitu kan ya. Nah Ina juga saya bilang, oh Ina panik tuh di situ. Ina panik gitu kan, bang gimana sih gitu kan? Saya bang seluruh ngecek. Ya harusnya kan di toko juga bisa ngecek. Oke, sampai di situ kesalahan fatal dari orang toko nggak bisa ngecek mutasi gitu karena si Bulenda bukan bidangnya, Arianto bukan bidangnya, mungkin dia nggak paham gitu kan ya, karena bukan posisi dia. Ina juga posisi libur. Nah terjadilah, akhirnya kita selidiki gitu kan ya, telepon si Ina, nah driver ojolnya ojol yang sering datang ke toko nggak gitu kan ya. Iya mungkin ojol mah pasti mangkal di dekat seputaran toko. Kayaknya saya kenal bang orang itu, saya samperin deh. Malam itu juga samperin. Malam itu dapet lah, kebetulan pas lewat CCTV foto, kenal orang ini nggak gitu kan ya. Oh kenal, ini ada di sini dia gitu kan. Kita tanya dong sama si driver ojolnya, bang uang lu dikasih ke pelaku nggak? Enggak sampai ke pelaku, saya cuma sampai di Alfamart. Setelah itu saya suruh dibayarkan aplikasi. Pinternya, cerdasnya si pelaku ini, dia nggak langsung transfer ke rekening. Mungkin kalau ke transfer ke rekening kita bisa lapor bank bahwa bekukan. Tapi ini dia membayar sebuah aplikasi sebanyak 3 juta. Gitu kan ya. Nah mungkin aplikasi itu untuk membeli barang, kemungkinan si cerdasnya si pelaku ini beli barang langsung dijual ke orang lain. Nah setelah itu kita udah malam istirahat gitu kan ya. Di sana saya bagian lapor polisi. Nah saya bikin laporan polisi. Kebetulan saya datang di hari besokannya, saya datang ke Polsek Cimanggis. Bukan saya pelapor, tapi ada anak buah saya suruh melapor. Tapi di sana yang saya kurang suka gitu kan sama Polsek Cimanggis itu, dia bilang dia menyalahkan gitu kan, anak buah lu kurang teliti itu, anak buah lu bodoh gitu kan ya. Di situ saya sebagai masyarakat sangat kecewa gitu. Kecewanya saya tahu gitu kan ya, karyawan saya kurang teliti, karyawan saya teledor. Tapi di sini saya sebagai masyarakat, saya mau melapor bahwa pengen pelaku ini ketangkep. Adapun urusan toko, urusan karyawan saya itu nanti bisa saya arahkan, saya kasih hukuman. Contoh, Indomaret aja, karyawan Indomaret atau Alfamart ketika kehilangan sebuah barang, kecurian sebuah barang, dia itu tetap dibebankan ke karyawan. Tapi laporan ke polisi tetap jalan. CCTV tetap jadi bukti gitu kan. Nah, disitulah akhirnya ujung-ujungnya besoknya saya lapor ke Polsek tanggal 26 karena kejadian di Kelapa II, otomatis yang polseknya adalah Polsek Cimanggis. Datanglah ke sana, barulah di situ saya bilangin, abang nggak boleh yang namanya, saya kan warga negara, saya lapor harusnya ditanggapi dong gitu kan ya. Ini kan nilai kerugiannya di atas 2.500.000 gitu ya, udah 10.540.000 berupa barang, 3 juta berupa uang. Nah barulah di situ komunikasi terjadi lancar sama polisi. Jawabannya cuma satu, jawabannya dia di sini bagian reskrimnya kurang
kurang lengkap lah gitu kan ya. Saya diarahkan ke Polres Depok. Nah akhirnya di tanggal 27 April 2022 saya jam 10 malam bikin laporan karena saya siangnya kerja di Harko sampai Depok sekitar jam 9-an. Saya lengkapi semua berkas saya bikin laporan, alhamdulillah ditanggapi dengan telah melaporkan peristiwa diduga tindak pidana penipuan pasalnya 378 KUHP pada hari Minggu tanggal 24 April 2002 di toko Supernova Cimanggis Depok. Nah, terlapor dalam penyidik. Mudah-mudahan polisi Depok bisa menangani kasus ini ya. Sekarang tanggal 1 Juni, berarti udah 1 bulan lebih 4 hari ya. Saya belum dipanggil nih gitu kan sama Polres Depok untuk kasus saya ini. Dan sebelumnya sih adik saya Kaskom juga sama, dia ada seperti ini juga seminggu kemudian, tapi belum dipanggil juga. Nah entah gerak cepat Polres itu kurang cepat atau memang dia butuh waktu untuk menyelidiki kasus ini. Tapi saya bilang menurut pendapat saya pribadi sebenarnya tidak sulit. Sebetulnya tidak sulit, tinggal bagaimana kronologis kejadiannya, muka Grab car ada, aplikasinya kita ketahui, mobil nggak ketahuan tapi bisa dicek. Tinggal polisi sama drivernya itu mengetahui dia kirim kemana. Saya yakin tidak kirim ke pelaku, tapi pelaku udah menjual barang itu ke toko lain gitu kan atau ke pembeli lain. Nah tinggal nanti polisi mengembangkan antara barang ini lari ke pembeli dan pembeli bayar kemana atau transfer kemana, itu bisa diselidiki untuk barang yang senilai 10.540. Untuk uang yang 3 juta si ojek itu mentransfer ke sebuah aplikasi. Nah polisi juga bisa mengembangkan ke arah aplikasi itu bayarnya ke siapa, bisa providernya apa, minta izin, atau aplikasinya itu tinggal dilacak siapa pemiliknya, minta bukti kirim kemana gitu, nanti tinggal dikembangkan. Kayak menurut saya sih cukup mudah, cuman polisi tugasnya sangat banyak. Tapi Polres Depok saya acukan jempol, pasti ya yakin bisa. Saya pasti dukung, saya pasti berharap Polres Depok bisa menangani kasus ini, karena kasus ini di minggu-minggu di bulan April itu sangat banyak. Mungkin penipu ini udah penipuan yang terorganisir gitu kan ya, sehingga dia dengan lihai, bukan dengan dadakan tapi dengan sengaja. Itu sih. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat bukti saya transaksi, bukti chattingannya nanti saya di sini. Nah, tujuan saya bikin podcast seperti ini adalah supaya pengalaman-pengalaman ini tidak terjadi kepada kalian gitu kan ya, atau kalian yang pernah pengen ditipu seperti itu, komen lah gitu kan ya, bagi pengalaman-pengalaman biar penipu ini tidak leluasa gitu melakukan penipuan seperti ini. Dan mudah-mudahan dia ada titik jerak bahwa menipu itu nggak baik. Dan kalau misalkan dia ketangkep, kasihan anak, istri, keluarga gitu kan, makan uang yang nggak halal dan masuk penjara, ya sangat-sangat buruk lah dampak daripada itu. Nah bagi saya juga sebagai pemilik toko, buat karyawan-karyawan, kalian harus lebih hati-hati, kalian harus lebih bertanggung jawab untuk menjaga toko kita, karena kita dapat uang dari situ, kalian digaji dari hasil uang yang kita dapat. Itu buat karyawan yang kena dampak, saya sebagai pemimpin Supernova mohon maaf kalau misalkan beban ini ditanggung kalian, diganti sama kalian kerugiannya. Tapi saya janji kalau misalkan sudah ketangkep, saya akan balikan uang kalian itu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin pernah mengalami kejadian yang sama, bisa bantu saya, bisa bantu kasih masukan, bisa bantu kasih mungkin pengalaman sama, mungkin penipunya juga sama gitu. Tapi dia memang pakai nomor yang sekali pakai buang, karena daftar nomor itu sangat mudah. Bikin aplikasi Gojek sangat mudah, bikin aplikasi penjualan
pembelian pun sangat mudah. Jadi di Indonesia memang seperti itu. Nah, tapi biar gimana pun juga kelalaian tetap terjadi di karyawan Supernova, dan saya juga pemimpin mungkin tidak standby bawa handphone, dan kondisi juga lagi taraweh. Mungkin kalau saya nggak menyalahkan taraweh sholatnya gitu, enggak, itu memang atau mungkin saya dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak begini. Ya saya mencoba ikhlas gitu. Dan memang kepada polisi juga saya berharap tolong bantuannya Polres Depok untuk para penyidik biar ditemukan titik terang dan bisa dipermudahkan untuk menangkap para pelakunya. Oke, segitu aja dari saya, Supernova, Arif Supernova atau Budianto. Minta bantu buat teman-teman share podcast saya ini, mudah-mudahan sampai ke pelaku gitu kan ya, bahwa dia menonton video ini dan berusaha untuk ada ganjaran buat dia, atau minimal takutlah nggak berbuat seperti ini lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.